Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap bersemangat ya teman-teman. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Yang pertama, bertemu dalam kasih-Nya. Yang kedua, satukanlah hati kami. Yang ketiga, baca kitab suci. Yang keempat, Yesus kekasih jiwaku. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Yang semangat ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baiklah teman-teman, kami persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Kalaku Cari Damai.
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Bapa yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kesehatan bagi kami Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk memuji Engkau saat ini Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah di rumah Tuhan. Kau berikan sukacita yang daripadamu bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami Bapa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom buat kami sekolah minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat di jerak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita bacakan ayat hafalan. Tapi kita mendengarkan ayat hafalan minggu lalu dulu ya. Ingat semua kan adik-adik? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonafran Aritonang dari WI Getsemane. Saya akan membacakan ayat hafalan dari minggu yang lalu. Tertulis pada 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegarlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 18. Demikian.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambung firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 4. Shalom anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tenangkan pikiran, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, terlebih kepada anak-anak-Mu sekolah minggu di sini, untuk beribadah kepada-Mu melalui nyanyian pujian dan melalui mendengar firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami mau dengar dengan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabak jauhnya, dan naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pada saat kita sudah menjadi murid Yesus, kita harus tekun berdoa. Kita harus sering-sering berdoa kepada Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena Yesus mengajarkan kita pentingnya berdoa. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, menyampaikan permohonan. Berdoa dapat dilakukan siapapun. Anak sekolah minggu harus berdoa dan harus di tempat yang hening, yang tidak mengganggu konsentrasi. Berdoa bukan persoalan mahir atau tidak, tapi niat hati yang ingin bicara dengan Tuhan, itu yang terpenting bagi anak-anak sekolah minggu, bukan karena mahir. Banyak orang sekarang mahir berdoa, tapi hanya doa begitu saja tanpa niat dari hatinya, sehingga itu menjadi hambar. Dan anak-anak sekolah minggu diajarkan pada saat ini, ketika anak-anak sekolah minggu berdoa, usahakanlah dirimu untuk selalu konsentrasi dan niatkan hatimu, bulatkan hatimu bahwa engkau akan mau berbicara dengan Tuhan.
Sebab Tuhan adalah kudus, maka kamu harus kudus untuk berbicara kepadanya. Jangan ada lagi pikiran-pikiran yang lain dalam pikiranmu ketika kau berdoa kepada Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu belum tahu, belum mahir tentang berdoa, nanti minta dari guru-guru sekolah minggunya dipinjamkan buku katekismus. Di sana banyak doa-doa orang Kristen. Dan itu harus dibaca dan dihayati supaya kita terbiasa untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa. Doa sebenarnya bukan masalah mahir atau hafal dia tentang doanya. Tetapi doa itu yang terpenting bagaimana hatimu, membuka hatimu untuk berbicara kepada Tuhan. Dan janganlah memakai pikiranmu untuk berbicara kepada Tuhan, tapi hatimu lah kau pakai untuk berbicara kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu ketika doamu salah, Tuhan tahu bahwa memang yang dalam hatimu sebenarnya bukan seperti itu. Tapi pengucapanmu salah, itu tidak masalah bagi Tuhan. Yang masalah bagi Tuhan ketika kamu berdoa, kamu buat main-main. Tapi berdoa kepada Tuhan, kamu salah, Tuhan akan memperbaiki. Dan tahu Tuhan, sebenarnya permintaannya ini seperti ini kepada saya. Seperti itu anak-anak. Ada sebuah gambaran seorang anak kecil yang biasanya dia berdoa, yang tahu doanya hanya doa makan. Doa makannya seperti ini. Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini. Itu saja doanya yang dia tahu. Dan ketika dia mendapat masalah, suatu hari dia berjalan-jalan di tempat permainannya, dia mendapat masalah, dikejar-kejar oleh anjing. Lalu dia ketakutan luar biasa sampai dia berlari-lari terus dikejar anjing tersebut, dan di suatu saat dia terpojok. Lalu dia membalikkan badannya dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa? Sebab Tuhan sudah mengajarkan ketika kamu mendapat masalah, mintalah kepada saya supaya kamu mendapat keselamatan. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan doa yang dia ingat tadi, hanya itu yang dia ingat, doa makan. Lalu dia menghadap kepada anjing tersebut, dia berdoa di depan anjingnya yang mau memakan dia, menggigit dia. Dia berdoa, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini. Dan itu sebenarnya doa sudah salah. Menurut pemikiran manusia itu doa sudah salah. Tapi bagi Tuhan itu adalah doa yang tulus. Dia minta kepada Tuhan supaya dia dilepaskan dari binatang tersebut. Tapi orang-orang menyatakan kamu salah berdoa. Bukan salah berdoa. Tapi niatnya sudah jelas, Tuhan tahu bahwa niat dia ingin minta pertolongan kepada Tuhan. Itu niatnya. Dan masalah yang perlu diketahui oleh sekolah minggu itu tadi bukan masalah ucapanmu, tapi niatmu. Niatmu menyatakan saya maunya ditolong oleh Tuhan. Lalu doa yang kau sampaikan kepada Tuhan menurut manusia itu doamu salah, tapi menurut Tuhan bukan. Tuhan memperbaiki sendiri dengan rohnya bahwa doamu itu minta tolong. Nah, ketika minta tolong, Tuhan turun tangan untuk menolong. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan di depan binatang tersebut terkejut. Loh, saya yang mau makan dia kok dia yang minta mau makan saya. Terakhirnya binatang tersebut balik kepala, putar dia. Kenapa menjadi putar kepala, enggak jadi digigit? Karena Tuhan sudah ikut turut campur untuk menolong kita ketika kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan itu, usahakanlah doamu dengan kusuk. Anak-anak sekolah minggu bisa tunjuk tangan nanti di rumah siapa orang tuanya yang tidak pernah berdoa. Baik makan, baik mau tidur, baik dimanapun nggak pernah berdoa. Tunjuk tangan. Kalau memang nggak ada, katakan kepada orang tua, Pak, Ma, bicaralah kepada Tuhan.
Ketika orang tuamu mendapat masalah, kau lihat orang tuamu dalam keadaan tertekan karena faktor ekonomi atau faktor apapun itu, katakan kepada mama dan bapak, Pak, Ma, berdoalah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan supaya kamu itu dilepaskan. Itu katakan kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua dalam keadaan masalah, tapi ingatkanlah orang tua. Itu tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih kita menjadi umat, menjadi murid-muridnya. Karena itu kita harus selalu senantiasa mengerjakan perintah Tuhan. Salah satu perintah dia adalah berdoalah. Itu anak-anak sekolah minggu yang jelas-jelas yang sudah tahu, yang sudah paham tentang siapa Tuhan. Kalau kamu mendapat masalah, mendapat pelajaran yang sulit di sekolah, atau mendapat tekanan dari teman-temanmu atau dari bahkan orang tua, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kau katakan tolong saya dalam masalah ini, Tuhan pasti menjawab. Sebab banyak orang sekarang menyalahartikan tentang jawaban Tuhan Yesus tentang doa. Maunya manusia ketika berdoa, doanya diterima dan dijawab. Tuhan bukan seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan, tidak masalah karena Tuhan tahu ketika saya berdoa, Tuhan tidak memberikan dan memberikan jawaban yang saya doakan, tapi Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Itu anak-anak sekolah minggu harus paham. Nanti anak-anak sekolah minggu berdoa, Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya dijawab, didengar Tuhan Yesus dan dijawab. Cuma jawabannya tidak seperti yang kita pikirkan. Maunya kalau saya minta goreng, Tuhan kasih goreng. Enggak. Kalau kita minta kakak sama Tuhan, Tuhan kasih kakak, enggak. Tapi kamu minta kakak sama Tuhan, berarti kamu kurang makan. Lalu Tuhan mencukupkan itu dengan makanan-makanan yang lain. Sebab itu yang kau butuhkan. Kenapa kakaknya enggak dikasih sama saya? Karena Tuhan tahu kalau kakaknya dikasih sama anak sekolah minggu, itu dapat merusak kesehatan. Maka Tuhan memberikan yang sehat-sehat saja. Itulah yang dikatakan kalau kamu berdoa kepada Tuhan, jangan pernah berharap doamu langsung ya, dan itu dijawab, tapi doamu dijawab melalui apa yang kamu butuhkan. Setiap orang berdoa pasti diakhiri dengan doa amin. Apa artinya amin? Amin artinya iya dan pasti. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, doa saya iya di hadapan Tuhan, dan jawabannya pasti dari Tuhan. Banyak orang sekarang malas untuk berdoa. Ada seorang anak kecil berkata, kenapa kau tidak mau berdoa? Saya tidak tahu ada Tuhan atau tidak. Karena anak-anak sekolah minggu jangan pernah berdalih beralasan bahwa saya tidak mau berdoa karena Tuhan tidak pernah saya lihat. Tuhan tidak bisa dilihat dengan kedua mata kita ini, tapi Tuhan bisa kita lihat dengan mata batin kita. Ketika saya berdoa, ketika kamu berdoa, coba renungkan dalam hatimu, apakah Tuhan hadir di situ? Tapi kalau kamu dalam keadaan konsentrasi penuh, Tuhan pasti di situ. Tuhan mengajarkan kita bagaimana ketika kamu berdoa, pergilah ke kamarmu, kunci kamarmu. Dan sujudlah di hadapan Tuhan, berdoalah. Kenapa harus ke kamar? Supaya di sana keheningan itu tercipta dan tidak ada yang mengganggu dia untuk berbicara kepada Tuhan. Sama itu orang tua berbicara kepada orang lain, kita mengganggu, dia konsentrasinya pasti terganggu. Sama dengan kita. Ketika kita mau bicara dengan Tuhan, maunya saya mau bicara dengan Tuhan, saya sendiri dengan Tuhan, tanpa ada yang mengganggu. Caranya bagaimana? Masuklah ke kamarmu, kunci pintumu, berdoalah. Itulah doa
anak-anak sekolah minggu dalam saat ini dan belajarlah selalu berdoa. Mungkin guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu berdoalah. Beginilah dua orang Kristen. Beginilah dua anak sekolah minggu. Seperti itu kurasa yang sudah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi coba kau ingat kembali dalam pikiranmu ketika hal itu adalah sebuah kebutuhan. Banyak orang menyatakan bahwa doa adalah napas kehidupan. Orang-orang yang tidak mau berdoa berarti napasnya sudah mulai stop. Kalau kamu mau hidup, berdoalah kepada Tuhan. Sebab orang yang bernapas, orang yang punya pikiran dan akal, dia akan senantiasa berdoa. Doa itu sangat ampuh bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen berdoa, dikatakan di mana berdoa? Berdoa di mana saja orang Kristen ada. Ada pernah anak-anak bertanya kepada guru sekolah minggu, Bu, Tuhan di mana? Guru sekolah minggu menjawab, Tuhan ada di surga. Surga itu ada di mana? Surga itu ada di mana-mana. Artinya bahwa Tuhan hadir tetap di mana-mana saja. Apalagi orang-orang yang mau berbicara kepada dia, dia pasti datang dan hadir. Karena itu senantiasalah berdoa kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sudah taat kepada Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, salah satu kewajiban anak sekolah minggu adalah berdoa. Berdoalah dengan khusyuk dan tenang, konsentrasi yang penuh. Jangan pernah berpikir berdoa kepada Tuhan bisa dengan jalan-jalan. Tapi berdoalah kepada Tuhan pada saat kamu duduk dengan tenang, mau tidur, mau makan, setelah bangun tidur, berdoalah kepada Tuhan. Bilang bersyukur kepada Tuhan di mana kamu bisa nyenyak tidur pada malam hari dan bangun pada pagi hari dalam keadaan sehat. Itu pada saat dua tidur dan dua bangun. Berdoalah ketika kamu berhadapan dengan makanan supaya makananmu diberkati dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan makanan itu menjadi kesehatan bagi dirimu. Apalagi sekarang ini, anak-anak mau kemana saja, berdoa lebih dulu. Karena banyak mengancam di dunia ini sekarang. Terutama penyakit sakit virus COVID-19, coronavirus. Bagaimana saya supaya jangan kena ini? Mintalah pertolongan Tuhan supaya penyakitnya dijauhkan dari anak-anak sekolah minggu. Tanpa doa, kita tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Tapi katakanlah bahwa dalam doamu berarti kamu mengakui Tuhan itu ada hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang rajin berdoa, yang rajin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati semua anak-anak sekolah minggu dalam segala hal kehidupannya di setiap hari sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami bawa dalam kehidupan kami. Janganlah firman-Mu yang kami dengarkan menjadi sia-sia itu, tapi biarlah firman-Mu Engkau berkati dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajari kami, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu rajin berdoa. Biarlah roh dan jiwa kami yang selalu rajin berdoa kepadamu ya Tuhan, di setiap hidup kami, di setiap langkah kami. Anak-anak sekolah minggu ini berkatilah Tuhan, jauhkanlah anak-anak sekolah minggu dari segala penyakit, dan berkati mereka ya Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Segala makanan yang mereka makan,
Engkau berkati menjadi kesehatan bagi kehidupannya dan menjadi kekuatan bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami atas dosa kami dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan ya. Sudah disiapkan belum persembahannya? Nah, sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasih-Nya kita, karena kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.